Dokter ini kaget banget dikabarin mamanya akan meninggal sebentar lagi, tapi dia harus operasi pasien lain. Jadi dari kecil dia benci banget sama mamanya karena mamanya selalu nggak ada buat dia. Ternyata mamanya juga seorang dokter. Kalau dia ulang tahun mamanya selalu pergi, tapi pas dewasa anak ini jadi seorang dokter juga. Dan tiba-tiba kakaknya telepon bilang mamanya itu sekarat. Dia jadi bimbang banget karena bentar lagi dia harus operasi pasien. Akhirnya dia merasakan apa yang ibunya rasakan, di mana seorang dokter harus bertanggung jawab juga untuk kepentingan pasien-pasien lainnya. Dan akhirnya dia cuma punya waktu sebentar banget sama ibunya, dan dia berjanji akan menjadi dokter yang hebat. Orang kaya ini akan selalu muntahin makanan yang dimasak nggak pakai rumus matematika. Jadi cowok ini bener-bener kalau masak Indomie aja penuh perhitungan seperti kayak pakai rumus matematika. Dan ketika dia ke restoran, dia selalu muntahin makanan yang ada karena nggak ada yang pernah sesuai dengan selera dia. Sampai tiba-tiba ada satu cewek ini yang bisa masak persis banget kayak dia, yang membuat dia itu kaget banget dong. Akhirnya bisa ada satu orang ini yang benar-benar mengerti dia. Akhirnya cowok kaya ini minta si cewek untuk masakin dia setiap hari, dan dia gak pernah kecewa banget sama masakan dari cewek ini. Namun lama-kelamaan dia itu benar-benar jatuh cinta banget sama cewek ini, karena semuanya itu berawal dari masakannya. Bahkan cowok ini yang tadinya makan harus sendiri doang, dia sekarang mulai bisa beradaptasi dan mulai bisa membaur sama orang lain. Wanita ini dipaksa untuk hamil selama 17 bulan, bayinya gak keluar-keluar, ternyata karena ini. Jadi kisahnya di sini ada seorang anak yang dijual sama ayahnya sendiri untuk nikah sama kakek-kakek yang udah sekarat. Nah pas kakeknya meninggal, ayahnya suruh anaknya untuk ngambil semua uang dari kakeknya, tapi anaknya malah hamil. Cuman karena anak ini stres banget, akhirnya kata dokter dia itu harus hamil 17 bulan karena anaknya nggak berkembang di dalam perutnya. Ayahnya tapi nggak peduli sama sekali, ayahnya cuma pingin anaknya ngambil warisan punya kakek tua itu. Cuman si anak itu benar-benar marah banget sama ayahnya. Nah karena ini udah 17 bulan, pas dia marah tiba-tiba bayinya keluar. Dan ketika cewek ini gak sadarkan diri, bayinya langsung diambil sama ayah ini untuk dijual juga. Ayahnya itu benar-benar gila banget sama uang. Tapi untungnya si anak ini berhasil menangkap ayahnya, dan anaknya berhasil dikembalikan. Akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap ayah tersebut. Setiap cowok ini jalan berduaan doang, dia itu selalu diliatin orang aneh banget. Ternyata karena ini. Jadi cowok ini benar-benar bersahabatan banget berdua. Bahkan kalau misalkan mereka lagi makan, mereka makan tuh seneng banget karena yang penting mereka makan berdua. Tapi tiba-tiba ada orang ngeliatin dia aneh banget dan kasih makanan itu dengan gratis. Ternyata yang kasih makan dia gratis itu adalah orang yang pernah mereka tolong berdua. Karena dulu anaknya itu terjebak di dalam kebakaran tersebut dan mereka berdua nyelamatin, tapi ternyata salah satu dari dia itu nggak selamat dan meninggal. Kenapa mereka itu diliatin terus? Karena ternyata temen yang kacamata itu masih berhalusinasi kalau misalkan temennya itu masih hidup. Karena dia itu nggak ikhlas akan kepergian dari temennya ini. Dan akhirnya dia sadar kalau temennya mau dia itu melanjutkan hidupnya secara sendiri. Semua orang gak ada yang percaya kalau cowok ini bisa menemukan muka korban dengan pegang tengkoraknya doang. Sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi satu kepolisian ini benar-benar lagi mencari satu identitas korban. Tapi identitasnya nggak bisa ketemu karena bukti yang ada cuma tengkorak doang. Jadinya cowok ini cuma megangin tengkoraknya terus supaya menemukan wujud asli dari muka anak ini. Tapi dia nggak pernah mau dikasih lihat fotonya karena dia takutnya dia itu jadi bias. Akhirnya dia pakai tisu, dia sumpel-sumpelin di tengkoraknya untuk membuat otot dari cewek ini. Terus dia lapisin plastisin supaya bisa menjadi kulit beneran. Dan ketika dia buat bener-bener bentuknya kayak wajah orang guys. Dia menemukan wajah anak cantik ini yang ternyata adalah korbannya. Pas kepala polisi lihat, kepala polisi kaget banget. Karena ternyata akhirnya mereka menemukan foto asli dari korbannya. Akhirnya mereka bisa memulai penyelidikan lebih lanjut. Cewek ini gak mau temenan sama sekali sama cewek ini karena ada angka 7 di atas kepalanya. Jadi cewek ini bisa melihat berapa hari kemungkinan hubungan dia sama sesuatu. Contohnya ada cowok yang dia suka banget nembak dia tapi dia harus tolak. Karena di atas kepala cowok itu ada tulisan 119 hari. Yang mana dia cuma punya hubungan berarti 119 hari aja. Apalagi ada temennya ini yang angkanya itu 7 di atas kepalanya. Dia tahu hubungannya mereka gak akan lama, cuma 7 hari doang. Tapi kata temennya kita jalanin dulu aja berteman. Karena pertemanan itu bukan berdasarkan berapa lama kita temenan, tapi betapa bagus kualitas pertemanan kita. Jadi mereka gak mau menyesal karena gak temenan sama sekali. Semua manusia bisa melihat di atas kepalanya ada berapa hari kamu udah jadi jomblo.
Jadi semua orang itu mengolok-olok cewek ini yang udah 8030 hari menjadi jomblo dan gak pernah dapet jodoh juga. Dia merasa apakah ada yang salah dari mukanya. Akhirnya dia mencoba untuk mengganti penampilan menjadi cantik banget. Dan satu kantor itu benar-benar langsung memuji dia. Tapi tetap aja angka di kepala dia itu benar-benar gak berubah sehingga dia tetap aja diejek. Walaupun cantik tapi kamu tetap aja jomblo. Nah setelah itu si cewek sombong ini langsung bilang, mendingan aku lah, cuman 1 hari aja aku jomblo. Tapi si cewek ini bilang, percuma aja kamu tuh punya pacar, tapi pacar kamu banyak dan kamu gak setia. Akhirnya dia malah malu banget karena ketahuan player. Cewek ini bisa tahu berapa sisa umur orang, tapi dia malah jauhin temennya pas tahu temennya umurnya lebih pendek daripada dia. Temen baik yang bernama Lily ini umurnya tinggal 47 tahun lagi, jadinya dia udah gak mau berteman sama temennya ini. Karena dia gak mau sedih menghabisi sisa tahunnya tanpa Lily. Dan berpikir udah mulai dari sekarang kita gak usah temenan aja. Akhirnya Lily mencoba untuk hidup sehat dan dia membuang makanan-makanan yang gak sehat untuk dia. Dan ternyata pas dia ketemu sama temennya lagi, temennya mau temenan sama dia karena umurnya dia ternyata nambah 5 tahun. Dia masih mau hidup sehat lagi supaya umurnya itu bisa sama temennya ini. Dan mereka gak harus merasakan kehilangan satu sama lain. Sampai akhirnya pas mereka udah mau berteman lagi, tiba-tiba angka di atas mereka itu benar-benar berkurang drastis banget, bahkan hitungan detik. Ternyata bentar lagi nasib mereka akan meninggal lebih cepat daripada yang mereka duga, bahkan 9 detik lagi. Karena di depan mereka ada penjahat yang siap menghabisi mereka. Cuman cewek cantik doang yang bayangannya bisa keluar di cermin ini, kalau enggak nggak bakal keluar bayangannya sama sekali. Jadi satu kantor ini punya cermin ajaib yang benar-benar aneh banget. Cermin ini cuma mau memantulkan bayangan untuk cewek yang cantik aja. Selama cewek itu benar-benar jelek nggak bakal dipantulin bayangannya. Nah cewek ini udah dandan segimana mungkin, dia itu juga nggak mantul-mantul wajahnya. Sampai tiba-tiba temennya yang cantik banget kasih dia masker yang bikin dia jadi super glowing. Akhirnya di sini satu kantor benar-benar kaget banget dengan wujud dia dan dia seneng banget bisa ngaca. Tapi ternyata setiap yang ngaca di situ nanti jiwanya akan tertukar dengan apa yang ada di dalam kaca. Bocil ini benar-benar benci banget sama ayahnya karena ayahnya selalu telat jemput dia dari sekolah. Akhirnya ayahnya cuma bisa minta maaf ke bocil ini. Awalnya bocil ini benar-benar gak mau ngeliat ayahnya sama sekali, tapi lama-kelamaan bocil ini luluh juga dan mau pulang bersama ayahnya. Tapi kejadian itu terjadi terus-menerus bahkan sampai dia besar. Ayahnya gak pernah sekalipun gak telat kalau misalkan jemput dia. Itu bikin anak ini benar-benar marah banget sama ayahnya dan gak pernah mau dijemput ayahnya lagi. Walaupun telat tapi ayahnya setiap hari selalu berusaha untuk menjemput anak ini, bahkan sampai ayahnya tua sekalipun. Ternyata selama ini ayahnya telat karena ayahnya bekerja sebagai supir taksi. Dan pas ayahnya udah tua, ayahnya udah gak berani lagi nyetir mobil. Bahkan dia udah gak jadi supir taksi lagi karena mobil sekarang benar-benar canggih-canggih yang buat ayahnya gak ngerti gimana cara mengendarainya. Tapi si anak maksa untuk ayahnya tetap mengendarai mobil ini dan anaknya akan ngajarin ayahnya karena yang anaknya mau adalah tetap disupirin sama ayahnya untuk selama-lamanya.